Sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Selamat bersuka cita, selamat Paskah tentunya bagi kita yang sebentar lagi akan merayakan perayaan Paskah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita, menguatkan iman kita, bahkan menjadi berita sukacita bagi kita, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk segala keselamatan yang kami terima pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini menjadi berita sukacita bagi kami untuk memperteguh iman percaya kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyatnya menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita, berita kemenangan terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi pengikut-pengikut Yesus, yaitu ketika mengetahui, memahami bahwa Yesus yang telah mati, disiksa, dihina, bahkan dikuburkan itu bangkit kembali, hidup kembali, dan menaklukkan segala tantangan bahkan kuasa daripada maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kita melihat sebuah narasi, sebuah cerita, sebuah iman yang sangat baik. Di mana dikatakan setelah lewat hari Sabat berarti hari Sabtu. Maka hari pertama yaitu di hari Minggu, di dalam perayaan Paskah orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan ini namanya langsung disebutkan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Pertama sekali mereka membeli rempah-rempah.
Tujuan mereka ingin meminyaki kaki Yesus, ingin meminyaki kubur Yesus, ingin meminyaki bangkai Yesus. Nah, tentu Bapak Ibu, di dalam perayaan-perayaan Paskah, orang-orang Yahudi, orang-orang akan sibuk bersuka cita. Pesta Paskah merupakan pesta sukacita bagi orang Yahudi kala itu. Mereka akan bersorak-sorai, mereka akan mempermuliakan Tuhan, mereka akan memakan makanan yang sangat lezat. Tapi Paskah yang mereka pahami masih Paskah yang lama, yaitu di mana mereka mengenang akan kuasa Tuhan yang melepaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Kemenangan-kemenangan itu yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Mereka masih asik bereuforia untuk merayakan Paskah itu. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Mereka tidak terhanyut di dalam kesedihan ataupun mereka tidak bereuforia. Peristiwa yang terjadi 3 hari sebelumnya masih terngiang-ngiang di dalam pikiran mereka. Maka waktu yang ada bagi mereka, mereka pergunakan dengan baik dengan pergi membeli rempah-rempah dengan tujuan ingin meminyaki mayat Yesus. Nah Bapak Ibu, mereka tidak hanya sebatas berniat. Akhirnya setelah rempah-rempah ada di tangan, perempuan-perempuan itu pun akhirnya di dalam tindakan yang mereka lakukan pagi-pagi benar dikatakan, yaitu kalau pagi-pagi benar sekitar jam 4, jam 5 ke jam 6, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Tapi di tengah perjalanan, perempuan-perempuan itu berdiskusi. Mereka pahami bahwa ada batu yang sangat besar yang menutupi kubur Yesus. Kalau kekuatan perempuan tentu tidak akan bisa menggulingkan batu itu. Maka pertanyaan pada saat itu muncul. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapakah yang akan membantu kita? Tapi walaupun pertanyaan itu seperti itu, perempuan-perempuan itu tidak takut. Tetap melangkah, menyusuri perjalanan, dan pergi ke kubur Yesus. Sebelum mereka sampai ke kubur, dari jauh mereka sudah melihat bahwa kubur Yesus, batu yang sangat besar itu, sudah terguling. Kubur itu sudah terbuka. Dengan cepat-cepat perempuan-perempuan itu berlari dan masuk ke dalam. Mereka perhatikan, mereka lihat bahwa Yesus yang ingin diminyaki perempuan-perempuan tersebut tidak ada. Justru yang dijumpai perempuan-perempuan itu adalah seorang pemuda. Di dalam kitab lain, ayat lain atau nas lain, itu dikatakan malaikat. Tapi dalam kitab Markus tidak dijelaskan siapa itu. Tapi pakaian yang dijelaskan yaitu yang berkilau-kilau. Nah, lalu malaikat itu, pemuda itu berbicara kepada perempuan itu, supaya mereka jangan takut. Tentu Bapak Ibu ada sebuah ketakutan. Ketakutan pertama, mereka bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal. Ketakutan kedua, mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak di situ. Maka malaikat itu menyapa, menegur perempuan-perempuan itu, dikatakan jangan takut. Bahkan disampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang dari Nazaret itu sudah bangkit. Sudah tidak ada di situ. Bahkan mendahului mereka ke Galilea. Dan para perempuan-perempuan itu disuruh mewartakan kepada para murid Yesus, termasuk kepada Petrus yang takut. Nah, di sini harus kita pahami Bapak Ibu. Murid-murid Yesus dikatakan di sana, tetapi ada penyebutan Petrus.
Kenapa penyebutan Petrus ada dikatakan di sana? Karena Petrus satu-satunya dari ke-12 murid Yesus yang benar-benar mengikuti Yesus sampai kepada persidangan. Dan Petrus yang benar-benar melihat persidangan yang menakutkan itu. Sampai ketakutan itu membuat Petrus tidak berani berkata jujur. Ketakutan itu sampai membuat Petrus menyangkal Yesus. Maka malaikat itu katakan, karena malaikat itu tahu bahwa ketakutanlah yang membuat Petrus menyangkal Yesus, maka malaikat itu katakan supaya diberitakan juga kepada Petrus. Apa yang mau dikatakan di sana? Bahwa Petrus tidak perlu lagi takut. Bahwa Petrus tidak perlu lagi merasa bersalah. Bahwa Petrus tidak perlu lagi menghakimi dirinya sendiri. Karena penyangkalan itu membuat Petrus sesungguhnya merasa bersalah. Merasa putus asa. Tapi semuanya itu karena ketakutan yang dia lihat akan penghakiman olok-olok yang diterima oleh Yesus. Nyalinya yang awalnya berani menjadi ciut. Itu hal yang normal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal apa yang boleh kita lihat dan kita imani di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita. Di dalam minggu-minggu Paskah ini kita mau melihat, kita mau mengimani bagaimana perempuan-perempuan itu yang benar-benar mempunyai niat mempergunakan waktu untuk pergi melihat Yesus. Perempuan-perempuan itu tidak berhenti ke dalam ketakutan semata. Tetapi mereka tetap mengasihi Yesus karena mereka melihat bagaimana penderitaan Yesus. Dan mereka ingin tetap mengasihi Yesus walaupun sudah menjadi mayat kala itu. Tapi lewat peristiwa ini kita mau diingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia masih hidup sebelum dihukum mati adalah menjadi sebuah kebenaran. Yesus sudah beberapa kali mengatakan kepada para murid-muridnya, para pengikut dia, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan Yesus itu tidak hanya perkataan semata, bukan omongan kosong, tetapi sebuah realita, sebuah fakta, di mana Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Bahwa kematian itu tidak bisa mengikat dia. Yesus tidak akan pernah sama seperti manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, maka dia tidak ada bedanya dengan kita. Yang pasti ya manusia semuanya mati. Walaupun matinya mungkin berbeda-beda. Ada mati yang tertabrak, ada mati yang pas tidur, ada mati yang tergantung, yang disalibkan. Tapi semuanya tidak akan pernah bangkit seperti Yesus. Bahkan 3 orang yang disalibkan itu pada saat itu Yesus bersama dengan 2 orang pengkhianat yang ada di tangan kanan kirinya. Mereka tidak bangkit pada hari ketiga. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan bahwa kuasa dosa itu telah ditaklukkan. Karena kematian Yesus juga merupakan bagian daripada misi Allah, rencana Allah untuk menghapus dosa manusia. Untuk menyucikan dunia yang sangat kotor ini, yang sangat buruk ini. Maka Yesus dikorbankan. Tapi pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Pengorbanan Yesus itu akhirnya terbukti dan dia menang. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, siapa yang menggulingkan batu? Batu itu merupakan gambaran daripada pergumulan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Yang menggulingkan batu itu adalah Tuhan. Yang menggulingkan batu itu adalah kuasa Tuhan melalui para malaikatnya. Nah, tentu demikian juga Bapak Ibu.
Siapa yang menggulingkan batu di dalam pergumulan kita? Tuhan telah di dalam Yesus Kristus menggulingkan batu yang menutupin kita dari sebuah kebenaran, yaitu dosa. Yesus telah menggulingkan itu. Sehingga kita melihat fakta-fakta kebenaran yang dipertunjukkan oleh Yesus. Pergumulan hidup kita, penderitaan kita telah digulingkan. Nah, ini menjadi pegangan bagi kita. Ternyata seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kuasa Yesus Kristus, maka pergumulan itu bisa kita taklukkan bersama dengan Yesus. Batu yang sangat besar, dengan kemampuan para perempuan tidak akan pernah bisa menggulingkan batu itu. Dan seperti itu juga kita Bapak Ibu. Dosa yang sangat besar, dengan segala kemampuan kita tidak akan pernah bisa menggulingkannya. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tetapi dengan darah Yesus, dengan kebangkitan Yesus, dosa itu telah digulingkan. Kemenangan menjadi milik kita bersama dengan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau diajak, yaitu untuk memberitakan apa yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima Bapak Ibu, yaitu bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus itu telah menaklukkan kematian. Keselamatan itu telah diberikan bagi kita. Maka kita harus memberitakannya. Sebagaimana para perempuan-perempuan itu memberitakannya kepada Petrus, memberitakannya kepada para murid yang lainnya, dan memberitakannya juga kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini para murid mempunyai ketakutan yang begitu luar biasa karena kematian Yesus, tapi ketakutan itu berubah menjadi kebenaran, menjadi keberanian ketika Yesus sudah bangkit. Maka diberitakanlah pada saat itu. Maka yang terjadi, peristiwa di dalam perayaan Paskah pada saat itu, kalau orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka merayakan Paskah akan keselamatan yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka sebatas mengenang. Paskah yang sebelumnya itu sebatas mengenang. Mengenang akan keselamatan, akan kelepasan. Tapi di dalam peristiwa Paskah yang terjadi pada saat itu, tidak hanya mengenang, tapi realita mengalami keselamatan. Bagaimana keselamatan itu terjadi di dalam Yesus Kristus? Bagaimana keselamatan itu diberitakan? Maka pada saat itu terberitalah bahwa Yesus yang telah dihukum salib itu, yang telah mati itu bangkit. Maka berita itu sangat viral pada saat itu. Orang-orang yang merayakan Paskah terheran, takjub. Tapi ada juga orang yang tidak terima, yaitu orang-orang yang membenci Yesus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tidak terima. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa yang begitu luar biasa. Jadi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sembari kita merayakan perayaan Paskah, kita tidak hanya mengenang, tapi benar-benar merasakan, benar-benar mengalami bahwa kita diselamatkan, kita ditebus, dosa kita diampuni di dalam Yesus Kristus. Ini bukan pengalaman, ini bukan pengenangan, tapi ini yang kita terima di dalam kehidupan, yang benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Jadi perayaan Paskah yang kita lakukan Bapak Ibu, bukan sebuah kenangan, tapi sebuah pengalaman. Bukan sebuah memori, tapi sebuah realita. Bukan sebuah hanya pernyataan-pernyataan, tapi sebuah fakta-fakta yang terjadi. Nah inilah perayaan Paskah yang harus kita nikmati, yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang mengalami jatuh sakit.
Dia sudah dibawa oleh orang tuanya berobat kemana-mana. Maka ketika orang tuanya membawanya berobat kemana-mana, hasilnya tidak memuaskan. Pemuda itu masih terus sakit-sakitan. Nah, suatu ketika orang tuanya sudah berputus asa. Dia akhirnya dibawa pulang ke rumah. Ketika dibawa pulang ke rumah, keluarganya berusaha mengobatinya di rumah. Keluarganya akhirnya meminta pendeta untuk melayani pemuda itu, untuk meneguhkan dan sebagainya. Beberapa kali pertemuan pertama pendeta datang, mereka hanya sebatas bercerita dengan pemuda. Hari kedua pendeta datang, pertemuan kedua, pendeta mulai mengutarakan bagaimana iman orang Kristen yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Pertemuan yang ketiga, pemuda itu akhirnya mampu merasakan jamahan tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya pemuda ini setelah berjalan hampir 1 tahun, diobatin di rumah, tidak dibawa lagi ke dokter. Dia katakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu, aku sudah merasakan jamahan tangan Tuhan di dalam kehidupanku. Aku sudah merasakan perdamaian bersama dengan Yesus di dalam kehidupanku. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya pemuda itu pun meninggal. Ketika pemuda itu meninggal, orang tuanya bertanya-tanya, kenapa tidak ada lagi ketakutan di dalam wajah anakku ketika meninggal? Dia begitu ceria dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh pendeta setelah bertemu dengan kedua orang tua? Dikatakan pendeta, mungkin badannya memang sudah meninggal, tapi jiwanya sudah bertemu dengan Yesus, sehingga dia mempunyai kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan yang seberat apapun, ketika kita bertemu bersatu dengan Yesus, kita akan merasakan kedamaian. Perayaan Paskah yang kita terima, yang kita rayakan adalah peristiwa yang mendamaikan kehidupan kita, yang mensejahterakan, menenteramkan jiwa kita. Karena apa? Karena penyakit di dalam tubuh kita oleh karena dosa telah dibayar lunas dalam Yesus Kristus. Seperti pemuda itu, penyakit di dalam tubuhnya menggerogoti seluruh tubuhnya hingga dia meninggal. Tapi jiwanya, rohnya bertemu dengan Yesus, dia damai di dalam kehidupannya menghadapi semua yang terjadi sampai kepada kematiannya. Dan kita juga demikian Bapak Ibu. Sepanjang hidup kita, mungkin akan banyak penyakit, akan banyak persoalan. Tapi mari kita tetap memandang Yesus, bertemu dengan Yesus setiap saat, merasakan kedamaian dari Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan penuh dengan kedamaian walaupun ada banyak pergumulan. Paskah tentu bagi kita bukan hanya sebuah kenangan semata, tapi sebuah pengalaman bertemu dengan Yesus, merasakan keselamatan, menikmati anugerah, dan hidup di dalam sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa peristiwa Paskah bukan kenangan Bapa, bukan perayaan semata, tapi sebuah pengalaman, karena fakta-faktanya bahwa kami sudah diselamatkan, disembuhkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.